Kemudian latar belakang lagu Doakan Aku itu kalau nggak salah ada penampilan santri di Idul Adha dan kebetulan ada 2 anak santri yang memang saat itu memiliki suara yang bagus tapi belum punya penampilan lagu yang akan dibawakan. Jadi pada saat itu saya teringat perjuangan dulu saya pernah jadi santri, kemudian saat itu melihat anak santri yang ingin tampil sementara mereka belum punya materi untuk ditampilkan. Kayaknya bagus deh untuk membuat lagu yang menggambarkan santri ini yang menuntut ilmu kemudian meminta doa kepada orang tua, di mana lagu ini mungkin belum pernah saya dengar atau saya lihat orang lain membuat lagu ini. Jadi terinspirasi dari itu saya buat lagu tentang perjuangan seorang santri yang jauh dari orang tua, menuntut ilmu, pengorbanan orang tuanya, pengorbanan santrinya, saya tumpah ruahkan ke dalam lagu yang Doakan Aku itu. Makna dari lagu Doakan Aku ini betapa kita diwajibkan untuk meminta restu, meminta ridho orang tua untuk mencari ilmu, terutama bagi santri yang memang luar biasa perjuangannya nanti, dari pengorbanannya pun luar biasa dan sudah terbayang memang luar biasa tantangannya ke depan dan lain sebagainya, dan mudah-mudahan dengan doa dan restu dari orang tua insya Allah akan dipermudah, akan dilancarkan perjuangan. Kalau saya membuat lagu itu tidak hanya sekedar lagu yang bisa didengar aja, tetapi mudah-mudahan ada nilai-nilai tersendiri menjadi doa, terutama untuk siapapun yang menyanyikannya, siapapun yang mendengarnya, sehingga tidak hanya sebatas lagu tetapi memiliki nilai yang lain. Apapun itu, ilmu, akhlak itu menjadi satu harta yang istimewa, satu harta yang menjadi dambaan idaman jutaan setiap orang tua, memiliki anak yang soleh, solehah, yang berakhlakul karimah. Tentunya tidak hanya pintar, tidak hanya cerdas, tidak hanya berilmu secara wawasan, memiliki IQ yang tinggi, tetapi akhlak itu di atas ilmu. Jadi para pencari ilmu ini mencari ilmu di pesantren, di pondok pesantren manapun, mereka betul-betul mencari akhlak, tidak hanya menuntut ilmu-ilmu duniawi, tetapi mencari ilmu-ilmu Allah sehingga menjadikan mereka anak-anak soleh dan solehah yang didiamkan oleh orang tuanya. Kalau Doakan Aku itu yang ini relate banget dengan santri sih, dengan kondisi santri, bahwa banyak orang tua yang mungkin kurang setuju kalau anaknya ke pesantren gitu, karena ya ketidaktahuan mereka tentang pesantren itu seperti apa, apalagi jauh gitu ya, kondisinya jauh. Maka orang tua tuh kan pasti pengennya tuh deket dengan anaknya, terus ya mungkin ada kerinduan yang nggak mau dilaluin sama orang tuanya gitu. Makanya hadirlah lagu Doakan Aku ini dari santri, jadi seolah-olah bahwa ini adalah santri-santri yang berbicara kepada orang tuanya untuk meridoi mereka menuntut ilmu di pesantren. Itu untuk nilai-nilainya seperti itu. Jadi ini lagu ini juga cukup kuat, menurut saya cukup kuat dari segi liriknya, makanya aransemennya juga disesuaikan dan mempertajam di beberapa kalimat-kalimat supaya lebih ngena lagi. Oke, konsep musiknya jadi sebetulnya gini, rearrange ya, karena rearrange saya kan dengar lagu aslinya. Nah, lagu aslinya tuh formatnya band waktu itu, dua-duanya formatnya band, dan kalau nggak salah entah Tempat Terindah atau Doakan Aku itu salah satunya ada yang lebih upbeat gitu. Jadi lebih ada beat drumnya, terus ada gitarnya di situ gitu. Nah, cuma
pas saya baca lagi kan liriknya, terus dirasain lagi ini lagunya kayaknya lebih cocok kalau dibawa ke syahdu gitu. Jadi supaya pesannya lebih dapat, genre musik yang dipilih juga kan untuk menyampaikan lebih tepat gitu, makanya akhirnya dipilih lagu balad yang dimana penyanyinya bisa lebih menjiwai buat nyanyinya juga. Jadi lagu balad mungkin yang paling tepat untuk konsep musik ini. Ya kira-kira lagu berikutnya yang terakhirnya ini, jadi Ustadz Fairuz pengen bikin trilogi dan ini sebagai penutup tentang ayah gitu. Ini lagunya tentang ayah. Kalau kemarin kan lebih ke ibu, nah sekarang lagunya tentang ayah. Dan secara musik saya garap orkestrasi supaya dapat kesan epilognya gitu, sebagai penutup gitu, besar, megah, dan ya tetap mengharukan lah gitu. Jadi ya tunggu aja tanggal tayang. Di dalam video klip Doakan Aku itu menggambarkan kerinduan seorang santri kepada orang tuanya, karena mungkin di awal diceritakan bahwa ada sedikit drama bahwa si orang tuanya nggak meridoi bahwa anaknya untuk pergi ke pondok pesantren, karena beranggapan bahwa ngapain ke pondok pesantren, harta kita banyak, kita bisa menyekolahkan anak kita ke luar negeri. Nah, dibantah dengan keinginan si anak untuk pondok pesantren. Nah, di tengah-tengah cerita ternyata si anaknya pergi, ada simbol kerinduan antara orang tua anak, terus anak ke orang tua, dimana di scene yang menurut saya di Doakan Aku itu dikala si anak memeluk foto ibunya waktu di masjid, waktu adegan di scene ngaji. Terus diperkuat di ending cerita bahwa ada dialog si bapaknya adalah bahwa apa yang dipilih jalannya untuk si anaknya untuk pesantren itu benar. Satu hal yang adegan vlog apa itu dia dengan keluar sendiri karena pembawaan jiwanya, karena dia kangen sama orang tuanya. Dan adegan ayah itu yang paling saya suka. Kalau yang pernah dikatakan dulu sama Ustadz Fairuz, terus Pak Kiai juga, syiar dan syair. Semoga dua video klip yang udah tayang di YouTube ini membawa berkah untuk semuanya, terutama untuk Pondok Pesantren Atansa. Kenapa frame yang diambil itu dari piano? Karena saya ingin menggambarkan seorang pencipta lagu yang emang punya kesan dalam terhadap sebuah piano gitu. Jadi saya ingin menggambarkan, saya treatment piano ini gimana caranya berkenang banget bagi beliau. Karena kenangannya beliau bersama almarhum ayahnya Kiai Haji Ahmad Rifai Arif, Allahumma yarham. Dulu pertama kali beliau membelikan piano kepada sang pencipta lagu, yaitu Ustadz Fairuz. Saya sebenarnya kurang sehat gitu pas syuting video klip yang kedua. Tapi alhamdulillahnya Allah memberikan izin kepada saya dan saya pun sehat dengan cepat. Entah gimana itu caranya, ya tiba-tiba seketika hilang itu, sakit itu hilang. Alhamdulillahnya berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang Ustadz Fairuz dan Pak Kiai Adrian inginkan. Dari video klip yang ada dan juga harapan kedepannya, semoga saya pribadi gitu bisa menjadi lebih baik lagi dan belajar terus-menerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Malik Fajar.
Di sini saya di video klip lagu Doakan Aku berperan sebagai seorang ayah. Kesulitan yang mungkin saya rasakan ketika take syuting, ketika scene di mana ayah itu harus menangis dan merasakan penyesalan yang sangat. Karena di situ saya dilatih agar feel-nya kena, feel-nya dapet, harus benar-benar nangis dan harus merasakan gimana jadi seorang ayah. Walaupun nyatanya, realnya saya belum jadi seorang ayah. Karena yang namanya cowok jarang nangis dong. Dan kalaupun sedih juga nggak harus dengan nangis. Gitu. Jadi harus dilatih dengan benar-benar merasakan gimana rasanya sedih, sesedih-sedihnya. Ya alhamdulillah dengan segala filosofis terpaksa, dipaksa, luar biasa, alhamdulillah bisa menyelesaikan acting dengan alhamdulillah sebaik mungkin. Kesannya lagu ini sangat-sangat menyentuh, terutama khususnya untuk para orang tua, karena yang saya lihat lagu ini tujuannya untuk orang tua, dari santrinya atau dari anaknya untuk orang tua. Gimana caranya orang tua itu akan selalu mendoakan anak-anaknya walaupun tidak dipinta, yang pasti orang tua itu akan selalu mendoakan anaknya yang terbaik. Dan pesannya luar biasa. Semoga ini jadi manfaat untuk kita semua dan menjadi doa untuk para orang tua dan untuk para santri di Bumi Pertiwi ini senantiasa berjuang sebaik mungkin untuk membahagiakan orang tua. Satu kata, maknanya sama. Wow, amazing, luar biasa. Lagunya sangat bagus, menyentuh, dan sesuai dengan apa yang terjadi di dunia kita sendiri, di kehidupan sehari-hari kita. Karena memang ada aja orang tua yang tidak merestui anaknya masuk pesantren. Pertama karena orang tua yang tidak menyetujui itu karena mungkin pelajaran umumnya, karena ingin anaknya masuk sekolah negeri yang terbaik. Tapi sebetulnya pesantren itu adalah tempat paling aman menurut saya untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafsah Rahmania Syahri, kelas 2 SMP. Saya berperan sebagai Naila dalam video klip Doakan Aku. Aku masih malu-malu, terus deg-degan juga, soalnya nggak biasa di depan orang banyak. Pengalamannya waktu izin sama orang tua waktu itu orang tua aku lagi sakit, jadi buat motivasi juga buat aku biar orang tua bisa ngeliat aku gitu. Lagunya bagus, terus lagunya itu ceritain tentang anak yang mau masuk pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Cahya Aprilian. Saya duduk di kelas 5 IPA C.
Ayah, ibu, ku bersujud di hadapanmu untuk memohon restu. Izinkan ku meninggalkanmu, ku mencari ilmu. Mudahkanlah perjuanganku, doakanku ayah, ibu. Awal mulanya dipanggil ke rumah Satpairus. Awalnya nggak tahu apa-apa, ternyata disuruh membawakan lagu yang berjudul Doakan Aku. Menurut saya pribadi, lagu ini sangat sulit saya untuk membawakannya. Saya baru pertama kali masuk dapur rekaman dan membawakan lagu dalam Head Voice dan Vibra. Lagu ini menceritakan kepergian seorang anak dalam mencari ilmu ke pondok pesantren dan meminta doa, restu, ataupun ridho kepada kedua orang tuanya. Kesan dan pesan, kesan menurut saya, lagu ini sangat menyentuh, menjiwai, dan maknanya itu sangat dalam. Dan pesannya, jangan menyia-nyiakan waktu selama kedua orang tua kalian masih ada. Menghormati kedua orang tua dan menyayangi kedua orang tua, menghargai kedua orang tua.